Kepala rasanya ingin meledak karena sudah terlalu lama dikarantina dengan orang-orang yang kita cintai. Tenang saja, semua orang mengalami. Pertimbangan tip yang ada di episode kali ini agar kita semakin waras dan tentunya tetap saling mengasihi. Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus. Saya Certified Facilitator Law of Attraction, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Mungkin Anda pernah melihat sebuah video di mana seorang komedian diwawancarai. Dia ditanya saat ada kondisi karantina, Anda punya dua pilihan. A, Anda dikarantina bersama anak dan istri Anda. B, nah sebelum pewawancara melanjutkan pertanyaannya, si komedian langsung menjawab, B, saya pilih pilihan B. Topik yang akan saya bahas kali ini sebenarnya saya dapatkan dari follower saya di Instagram. Dia direct message dan meminta saya untuk membahas mengenai topik Cabin Fever. Saya kira Cabin Fever ini adalah sebuah film horor, lebih tepatnya zombie, di mana ada orang yang kena gigit zombie, dan kemudian dia pulang ke rumahnya dan menggigit semua keluarganya, sehingga keluarganya semua berubah menjadi zombie. Bukan. Setelah saya cek di Wikipedia, ternyata Cabin Fever adalah sebuah kondisi di mana seseorang atau kelompok yang semakin stres karena terlalu lama terisolasi. Topik ini mengingatkan saya akan sebuah penelitian kenapa sih orang-orang yang akan naik pesawat itu lebih cepat marah. Ternyata ditemukan bahwa orang-orang yang cepat marah karena akan naik pesawat tersebut merasa tidak mempunyai kendali. Artinya pesawat delay atau on time semuanya keputusannya ada di tangan maskapai, bukan di tangan penumpang. Artinya apa? Untuk merasa bahagia, kita disarankan untuk mengambil kendali. Mungkin Anda juga pernah mendengar cerita di mana seorang pengamat mengamati seorang tahanan yang akan dihukum mati. Yang menariknya, si tahanan ini selalu tersenyum dan merasa bahagia padahal dalam waktu yang tidak berapa lama dia akan dihukum mati. Setelah ditanya kenapa alasannya, dia menjawab bahwa semua orang bisa mengambil apa yang saya miliki kecuali kebebasan saya untuk memilih. Nah, mungkin Anda semakin menyadari bahwa kondisi karantina ini ujung-ujungnya ada dua, yaitu kita akan semakin dekat dengan orang yang kita cintai, atau malah sebaliknya level stres kita tinggi dan kita semakin jauh dengan orang-orang tersebut. Dan kebebasan kita untuk memilih ini sebenarnya juga membuat kita sadar bahwa proses karantina ini kita jadikan berkah atau masalah, keputusannya ada di tangan kita. Nah, saat ada yang curhat kepada Anda mengatakan bahwa kepalanya mau meledak karena sudah terlalu lama dikarantina bersama keluarga yang dia cintai, Anda bisa minta dia untuk mempertimbangkan dua tip ini. Yang pertama adalah beri waktu kepada diri Anda sendiri. Entah itu di pagi hari Anda berolahraga, Anda yoga, atau mendengarkan podcast yang bermanfaat seperti podcast berkembangbersama.com. Itu seperti memberi nutrisi kepada mental kita, sehingga saat kita berhadapan lagi dengan keluarga besar kita sudah merasa siap. Yang kedua yang bisa Anda pertimbangkan, dan ini menarik, sedang saya praktekkan juga, adalah selalu pilih merasa bahagia dibandingkan merasa benar. Mungkin Anda pernah melihat, mendengar, atau bahkan mengalami sendiri di mana kondisi Anda beradu argumen yang menggunakan pola pikir merasa benar. Apa yang terjadi? Benar sekali. Level stres kita masing-masing semakin tinggi karena kita tetap berada di keputusan kita. Sangat tidak disarankan kondisi ini atau pola pikir ini kita praktekkan juga saat kita terisolasi di waktu yang lama dengan orang yang kita cintai. Yang terjadi apa? Benar sekali. Seperti bola salju, level stres kita semakin tinggi, daya tahan kita semakin turun, dan kita akan lebih rentan terkena penyakit. Nah, karena kemungkinan untuk beradu argumen itu semakin besar saat kita terlalu lama bersama orang-orang yang kita cintai, pertimbangkan pola pikir ini. Oh, dia punya pola pikir itu ya? Menarik. Cukup di situ. Dengan menyadari bahwa kita dan keluarga kita mempunyai pola pikir yang berbeda dan menghargai perbedaan tersebut, level stres kita akan semakin turun. Yang kedua, kalau memang harus beradu argumen dan kita memilih untuk merasa bahagia dibandingkan merasa benar, durasi argumennya akan semakin singkat. Dan tentunya yang terakhir yang akan Anda sukai adalah dengan memilih pola pikir merasa bahagia, yang rasa sakit yang kita alami saat isolasi ini akan semakin mengendur.
dan kita akan semakin bisa bernafas lega. Dan tentunya yang akan Anda sukai saat Anda praktekkan 2 tip di atas adalah akan semakin menyadarkan kita bahwa kondisi karantina ini kita jadikan musibah atau malah berkah. Itu semuanya ada di tangan kita kok keputusannya. Asik ya. Untuk tips bermanfaat lainnya dia bisa masuk ke berkembangbersama.com di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan Jumat, tips lebih produktif, tips lebih berlimpah. Dan tips berbentuk audio yang bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja, dan sedang ngapain aja. Episode terbaru setiap hari Rabu ada di berkembangbersama.com. Dan tips berbentuk video Anda bisa akses manfaatnya di YouTube Berkembang Bersama. Dan ingat untuk subscribe karena akan diinfokan video terbaru saya. Dan kapan jadwal live stream untuk TikTok, Anda bisa bertanya yang berkaitan mengenai produktivitas atau keberlimpahan. Remember, don't trust me, always trust yourself. Stay tuned for next episode.